Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Robil Sakina dengan NIM 0701 128232892 kelas D Indralaya. Selanjutnya yang saya hormati yaitu Bapak Ahram Safebri SIPM SI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 1 pada buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara, karya Dr. Sahya Anggara MSI tahun 2018. Pada bab 1 ini berjudul Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara yang memiliki 10 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau HAN merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. HAN mencakup keseluruhan aturan yang berhubungan dengan bagaimana organ pemerintah melaksanakan tugasnya. Secara umum, HAN memiliki dua fungsi utama. Fungsi utama yang pertama yaitu sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah dalam mengatur masyarakat. Fungsi kedua yaitu sebagai alat bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah. Selanjutnya yaitu beberapa definisi HAN menurut para ahli. Saya mengutip dari dua pendapat ahli. Yang pertama yaitu Oppenheim. Menurut Oppenheim, HAN adalah gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan negara dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh hukum tata negara. Yang kedua, menurut C. van Vollenhoven, HAN mencakup aturan tentang pembentukan dan kewenangan alat-alat pemerintahan. Materi kedua yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Prasuji Atmosudirjo, ruang lingkup HAN meliputi ada 6. Yang pertama yaitu hukum dasar dan prinsip administrasi negara. Yang kedua yaitu hukum organisasi administrasi negara. Yang ketiga yaitu hukum aktivitas administrasi negara. Yang keempat hukum sarana administrasi negara, kepegawaian dan keuangan negara. Yang kelima yaitu hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah. Dan yang terakhir yaitu hukum peradilan administrasi negara. HAN juga mencakup hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam bentuk hak, kewajiban, serta pengawasan terhadap administrasi negara. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu teori tentang lapangan hukum administrasi negara. Teori mengenai HAN berkembang berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan negara. Beberapa teori utama yang berpengaruh antara lain yang pertama yaitu ada teori trias politica oleh Montesquieu. Teori ini membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu teori catur praja yang dipelopori oleh van Vollenhoven, membagi kekuasaan menjadi bestur atau pemerintahan, politik, kepolisian, justitil, pengadilan, regular, perundang-undangan, dan teori panca praja atau yang dipelopori oleh Stillinga menambahkan fungsi burger kewarganegaraan sebagai elemen tambahan dalam administrasi negara. Yang keempat yaitu perkembangan hukum administrasi negara. HAN terus berkembang seiring dengan perubahan sistem pemerintahan. Di Indonesia, HAN mengalami perubahan dari sistem kolonial ke sistem nasional yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan HAN diantaranya yaitu yang pertama ada perubahan politik. Demokratis membawa perubahan dalam hukum administrasi negara. Yang kedua juga ada ekonomi dan teknologi. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi administrasi negara. Serta yang terakhir yaitu globalisasi. Standar internasional tentang good governance mempengaruhi perkembangan HAN itu sendiri. Yang kelima yaitu hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara atau HTN mengatur struktur dan fungsi organ negara, sedangkan hukum administrasi negara atau HAN mengatur implementasi kewenangan yang telah diatur dalam HTN.
Perbedaan yang mendasar antara HTN dan HAN ini sendiri yaitu HTN lebih bersifat statis, mengatur struktur dan pembagian kekuasaan negara, sedangkan HAN lebih bersifat dinamis, mengatur bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan dalam praktek. Selanjutnya yaitu fungsi ilmu hukum administrasi negara. Ilmu HAN ini berfungsi yang pertama yaitu menganalisis dan menjelaskan teori hukum administrasi negara. Yang kedua yaitu mengembangkan prinsip dan norma dalam hukum pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum dalam administrasi negara. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai fungsi hukum administrasi negara. HAN memiliki fungsi utama sebagai yang pertama yaitu membantu pemerintah dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Fungsi kedua yaitu melindungi hak-hak warga negara dalam tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Fungsi ketiga yaitu menjalankan kepastian hukum dalam administrasi negara. Fungsi keempat yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang ke-8 mengenai kedudukan hukum administrasi negara. Dalam ilmu hukum, HAN merupakan bagian dari hukum publik yang berkaitan erat dengan yang pertama yaitu hukum tata negara, mengatur organisasi negara, yang kedua yaitu hukum perdata yang terkaitan tindakan pemerintah yang bersifat keperdataan, dan yang ketiga yaitu hukum pidana terkait pelanggaran hukum oleh pejabat administrasi negara. Pokok pembahasan yang ke-9 yaitu asas-asas hukum administrasi negara. Asas hukum administrasi negara berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa asas penting dalam HAN antara lain yaitu ada asas legalitas. Asas legalitas ini mencakup setiap tindakan pemerintah yang harus berdasarkan hukum. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, artinya warga negara berhak atas kejelasan hukum. Yang ketiga ada asas tidak menyalahgunakan wewenang. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Yang keempat yaitu asas kesamaan hak, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Materi pokok pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri hukum administrasi negara. Menurut Vollenhoven, hukum administrasi negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kewenangan luas pada administrasi negara. Mencakup pejabat administrasi memiliki wewenang untuk menjalankan tugas pemerintahan. Yang kedua yaitu membatasi administrasi negara. Artinya pemerintah tidak boleh bertindak melebihi kewenangannya. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada warga negara. Artinya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang tadi, HAN ini harus memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Yang keempat yaitu membebani warga negara dengan berbagai kewajiban seperti pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap aturan administrasi. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.